Patah-patah, nggak berhasil dong. Oke, kita sudah kembali lagi. Mudah-mudahan kali ini koneksinya membaik ya. Soalnya kita lagi asik tuh ngobrol masalah 4 negara tadi sama Bang Tofal. Kita tunggu Bang Tofal yang bergabung lagi. Jadi kita ingatkan lagi pada teman-teman semua calon engineer muda yang ingin bergabung di Institut Teknologi Padang. Nanti kalian bisa ketemu Pak Tofal loh. Jadi daftar saja langsung di spmb.itp.ac.id. Jadi kalian cukup daftar dari rumah saja. Baik, kita bergabung lagi langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Halo. Halo. Gimana Hamdi? Jelas suaranya? Jelas Bang, jelas. Sudah jelas Bang. Oke. Baik, langsung lanjut. Kita mulai Bang dari 4 negara tadi Bang. Ya. Ya. Jadi setelah 2018 kan, jadi sebelumnya pengalaman ditolak banyak lah gitu kan. Nggak terima di kampus, gagal sampai sesi wawancara terakhir gitu kan. Sebelumnya udah banyak, kalau 2018 itu terima kampus sama terima di tadi tesnya itu Tokyo Tech ya, Tokyo Institut Teknologi terima satu melalui visa LPDP, satu lagi terima di Saudi kampus yang sama juga. Jadi dua dari kampus yang di list 1 tahun 2008 itu doanya dijawab sama Allah 10 tahun kemudian. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah terima dua setelah diskusi di Saudi karena rasanya lebih banyak manfaat yang didapatkan jika di Saudi, ya kan? Pertama mungkin ya alasan umat Islam umumnya lah ya gitu, bisa naik haji gitu kan, bisa umroh tiap minggu gitu. Satu juga malah bahasa kan, kalau kita belajar bahasa Arab rasanya manfaatnya lebih panjang daripada kalau kita belajar bahasa Jepang gitu, sederhananya gitu kan. Walaupun notabene-nya kan Saudi bukan negara teknologi ya. Mungkin kalau teknik tuh lebih keren Jepang gitu kan. Tapi insya Allah kan sekarang kan akses ke dunia pendidikan itu nggak terbatas gitu kan. Kita bisa belajar dari mana saja, kemana saja. Jadi seperti sekarang walaupun kuliah di Saudi tetap saya pribadi itu kuliah MIT. Kuliah online adalah kan MIT Open Courseware gitu kan. Jadi kuliah saya sekarang ada ujian komprehensif mempersiapkan mata kuliah rangkaian listrik, kuliahnya tuh ke MIT. Jadi udah full tuh di websitenya itu. Ada ininya, ada video course-nya, dosen yang profesornya ngajar, ada handout diberikan dan lain sebagainya. Jadi dengan ketimbangan itu jarak itu tidak lagi membatasi, walaupun kita di mana, kita bisa belajar di kampus mana saja di dunia, ya kan? Jadi insya Allah dengan berkah tempat kita dapat gitu kan, dan kita juga nggak terbatas untuk kuliah di mana saja gitu. Ya, mengingat berkah tempat tadi itu Bang, emang bisa ya kita masuk ke Mekah tiba-tiba aja gitu, sholat 5 waktu di sana gitu dan menjalankan ibadah umroh itu emang bisa aja kita dengan menggunakan visa pelajar gitu? Sangat bisa, Ambi. Jadi bahkan teman-teman itu tiap Jumat kalau ini sekedar menggambarkan Jeddah sama Mekah itu cuma jarak setengah jam. Jadi kita cukup naik taksi ya. Jam itu sampai itu. Jadi kalau kita hari ini nih, saya mau sholat di ini, sholat zuhur di Masjidil Haram gitu kan. Ya kita tinggal naik taksi gitu kan. Oke, saya mau umroh nih, kan gampang sebenarnya. Umroh itu kan cuman kita tawaf, kita sa'i, kita tahalul kan sebenarnya kan ya rukunnya umroh kan. Itu ya saya mau umroh pergi pagi pulang asar udah selesai, atau pergi pagi ya itu Madinah. Kalau Madinah kan dari Jeddah itu 5 jam perjalanan. Memang harus disiapin, memang harus nginep kita. Kalau balik kecuali namanya surat izin haji. Jadi orang nggak boleh masuk Mekah itu kalau punya surat izin haji.
Jadi nggak boleh Oh sembarangan. gitu, iya iya iya. Kali haji koboi, haji koboi Kalau umroh haji terserah ya. terserah. Umroh kan intinya Hmm. kita ini, kita eh, eh, kita Masjidil Haram, kita sa'i, kita tahajud Hmm. sudah umroh kan. Itu berkorona ya, berkorona ini Hmm. minggu dia masuk di umroh. Nah, itu gimana itu? Dia pokoknya surat umat di Masjidil Haram. Karena ini kita bisa pulang hari, pergi pagi pulang Iya iya iya. sore, Ya pagi jadi pulang selesai siang. pergi pagi pulang sore udah selesai ibadah umrohnya gitu. Hmm. Cuman Iya, gini, umroh kan cuma, ya, Bang Tafal kan ini kalau dia kan lulusannya UI, S2-nya di UI loh gitu. ya, Kemudian teknik telekomunikasi ya di sana ya. ya Mm-mm. S1-nya Ceritanya elektro, S1 bisa S2-nya elektro. jadi eh, tenaga pengajar di ITP itu gimana sih? Gitu? Kok bisa nyantol di Oh ITP? ya. Biasanya orang kuliah UI itu rasanya nggak kenal sama ITP, tapi kok bisa gitu? Jadi dosen di ITP. Oh ya. Ceritanya gimana? Ya, jadi sebenarnya dari kuliah itu memang agak nyeleneh sih. Jadi dalam artian Hmm. gini, dulu agak ini agak suka ngikutin tren gitu kan. Jadi Hmm. tuh film dulu tuh namanya film Tridia, mungkin kenal ya, film Tridia, tahu pernah nonton di Tridia? Halo, Ya, halo. halo Iman Ya, Tafal. Lanjut Bang. ya. Pernah nonton film Tridia nggak? Tidak pernah. Iya iya. Ah, jadi salah satu menginspirasi itu pas kuliah itu gitu kan. Jadi pas Heeh. kuliah itu punya cita-cita nih, punya cita-cita mau bikin sekolah kayak di Tridio, kebayang nggak, Hamdi? Iya iya. Ah, itu. Jadi, oh itu tuh pokoknya mau nggak mau kerja pergi pagi Heeh. pulang sore di industri gitu kan, di mana ya kan dulu Heeh. dulu zamannya itu kuliah kerja di multinasional. Kalau teknik elektro itu biasanya Iya. kerjanya di selam bersih gitu, nggak minat gitu kan. Heeh. Iya Emang iya iya. passionnya itu di bidang pendidikan. Jadi dulu emang dari Heeh. sekolah itu, dari kuliah itu pengen pulang kampung, nah gitu kan. Karena Hmm. ini ada yang meracuni pikiran waktu itu. Jadi ada salah Hmm. satu tokoh bilang kayak gini, Indonesia itu Hmm. nggak bakalan maju kalau semua anak mudanya itu Hmm. merantau dan nggak pulang-pulang. Itu benar kan? Hmm. Iya Karena iya. siapa yang Hmm. membangun daerah, membangun Indonesia itu Iya iya. membangun dari daerah. Itu sebenarnya. Iya iya. Jadi Hmm. setelah Hmm. lulus S1, sebenarnya saya lulus S2 itu maunya langsung sih Langsung ya. gitu kan. Nah, tapi kan Hmm. kalau di sini itu istilahnya kalau kita kuliah nggak kerja itu nanti omongan orang banyak gitu kan. Oh, udah lulus S2 di UI, satu S2 di UI, nggak kerja Hmm. gitu kan, ngapain gitu kan. Hmm. Udahlah kerja Hmm. dulu Iya kan, iya. kerja dulu. Jadi sempat dulu kerja. Jadi setahun setelah 2000 lulus S2. Jadi dulu alhamdulillah S1 Hmm. 2012 lulus, S2 langsung Hmm. program Fast-Track 2013. Hmm. Jadi Iya. habis itu kerja dulu setahun. Jadi sempat kerja setahun di Jakarta di perusahaan IT dulu sampai 2014. Oh, Jadi 2015 kerja ya. setahun. Tujuan kerja Hmm. itu cuman istilahnya adalah biar kalau orang nanya ada jawaban. Udah kerja belum? Udah Oh, gitu udah kan. ada pengalaman Nah, pekerjaan gitu. Udah punya kerjaan belum gitu. kan kan orang kan nanya itu kalau lulus kan ya. Orang lulus kan, Iya oh iya. anak saya kalau Ah, orang tua sih, orang oh iya Topal iya. udah lulus belum? Udah kerja belum? Udah Ah, gitu. ah. Akhirnya setelah setahun, pas setahun resign. Hmm. Hmm. Nah, kalau resign, terus pulanglah ke Padang tahun 2014. 14 Iya pulang ke iya. Padang, awalnya bikin startup gitu-gitu kan, namanya ada Hmm. startupnya. Alhamdulillah ada Hmm. kesempatan buat ngajar, karena kan passionnya tadi Ya, kembali lagi ke kita passion tadi ya. ngomong, ya ngajar. Alhamdulillah ada buka nih. Hmm. Tapi ternyata itu nggak berjalan secara ini, gitu, nggak segampang apa yang kita Hmm. pikirin, bener nggak? Ternyata Iya setahun iya nih, iya. gaji setahun kerja itu ditabung, Di. Gaji setahun kerja itu ditabung, nggak Hmm. dipakai. Dibawa ke Oh gitu Padang modal ditabung aja. usaha. Ya, dibawa ke Oh, Padang keren modal keren keren. usaha. Iya Ternyata iya. setahun Hmm. duit habis, usaha nggak jalan, Habis. gitu. Ah, Nah, usaha nggak jalan. Iya, namanya usaha baru, belum cukup kan. Tahun iya iya. hambanya di luar batas Halo, kemampuannya. Halo, Andi. halo. Ya bang.
Masalah ya. konek, ya masalah koneksi lagi kayaknya bang. Ya. Halo, pakai wifi di sana Halo, bang? pakai wifi MD. Pakai wifi. Oke. Ya. Tahu ya, jaringan Jelas kita atau tapi gimana? suaranya. Suaranya jelas tapi. Halo. Halo. Sabar ya, ceritanya cukup menarik ini. Kita bahas sore ini. Sangat menginspirasi sekali. Anak muda Institut Teknologi Padang. Halo. Halo ya bang. Suaranya jelas. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, sembari koneksi membaik, mungkin kita close dulu Pak Taufalnya. Nanti kita coba ajak bergabung lagi. Ya, silakan teman-teman yang mau nanya-nanya ke Bang Taufal, silakan tentang kisah inspiratifnya. Ya, anak muda yang kuliah jauh-jauh ke Arab Saudi dan cita-citanya memang kembali dan membangun kampung halamannya sendiri gitu. Memang pengen kembali lagi ke Padang untuk membangun kampung halamannya. Jadi prinsip yang sangat luar biasa ya. Biasanya dengan kalau kita lihat sekarang orang lebih bangga kerja di luar negeri, kemudian gajinya besar, tapi prinsipnya sangat keren. Ya, ya. Secara kalau masalah kemampuan dan skillnya di luar sana dia sangat bisa diandalkan. Gitu. Halo Bang Tafal. Halo Amdi. Halo Bang, ini udah banyak yang komen-komen tadi Bang, tapi lebih baik kita lanjutin aja dulu ceritanya. Nanti kita bacakan komennya satu-satu. Oke. Yang Gimana? apa tadi Bang? Modal usaha yang habis tadi Bang, modal usaha yang 1 Ya tahun kan tadi. setahun duit udah habis nih ceritanya kan. Sampai Iya. ada suatu waktu bulan besok tuh nggak ada duit lagi gitu kan. Lagi duit nggak ada nih karena ya namanya usaha kan ada namanya kan silicon fail itu kan. Jadi kita belum Iya, BEP iya, iya. nih. Duitnya udah habis sampai bulan depan tuh nggak ada duit. Mau minta sama orang tua malu kan. Minta sama Iya, orang iya, tua iya. malu, masa kita udah pernah kerja udah ini masih minta duit gitu kan. Akhirnya Iya. alhamdulillah itu Allah tunjukkan jalan. Tiba-tiba baca koran ada pengumuman TP buka dosen. Nah, itu Iya. tuh ceritanya. Daftarlah gitu kan. Ternyata itu jalan Allah, nunjukin jalannya. Oh, yaudah, karena emang passion di bidang pendidikan, daftar, ikut seleksi gitu kan. Ada berapa kali seleksi, alhamdulillah terima. Mulailah tahun 2015 sampai sekarang. Ini dari 2015 sampai sekarang itu ngajar di ITP. Sambil tadi startupnya mulai di running lagi gitu kan. Ya di jalan bareng-barengan lah gitu kan. Gitu. Ya. Sampai sekarang Sebelum lah. itu pernah kenal ITP nggak sih Bang? Atau memang pas lihat koran ITP terus baru cari tahu atau gimana? Ini jawabannya jujur atau gimana nih Amni nih? Jujur dong, kita harus jujur. Kan lagi bulan puasa. Ya, Nggak puasa juga harus jujur sebenarnya. ya, jadi sebenarnya baru kenal ITP itu sejak pengumuman itu. Sebelumnya nggak kenal ITP. Tapi setelah tahu ITP, oh ternyata ada Institut Teknologi di Padang. Dulu nyangkanya nggak ada nih. Ya kan? Oh ternyata ada loh Institut Teknologi di Padang gitu kan. Terus setelah mencari tahu lebih dalam, oh ternyata ini apa ya? Beda loh, ini bukan kampus swasta. Ini jujur ya, Mbak ya. Ini bukan kampus swasta yang seperti umumnya. Sebenarnya dulu pas di Jakarta, pas S2, saya juga pernah ngajar di swasta. Ada beberapa kampus di swasta saya pernah ngajar sekalian S2 gitu kan. Saya sedikit banyak tahu lah kalau swasta itu gimana. Ternyata ITP itu beda sama swasta yang lain kan. Ini bukan promosi ini bukan promosi benar. Karena ternyata ya benar ini jujur nih. Nah, tadi kan ITP yang di awal tadi kan ini dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat dan bagi masyarakat itu benar terjadi nggak ada istilahnya
oh ini dijalankan oleh seseorang atau keluarga, karena emang kita bareng-bareng nih jalaninnya, gitu kan. Nah itulah yang membuat semangat gitu, seperti itu Amdi. Ya sampai memutuskan kuliah ke luar negeri gitu. Sebenarnya kan kalau bisa-bisa aja nih. Sekali Bang Tofal ini saya udah tahu banget nih, Bang Tofal tuh levelnya udah gimana gitu, sampai memutuskan ke luar negeri dan pengen memang niatnya itu membangun kampung halaman sendiri gitu, lewat Institut Teknologi Padang gitu. Sekarang Insya Allah, ya. Insya Allah. Kemudian gimana sih Bang tips-tipsnya untuk engineer muda Institut Teknologi Padang nih? Kan mereka juga pengen, ya mudah-mudahan saya pengen prinsipnya ini sama kayak Bang Tofal nih. Udah kuliah di luar negeri dan pengen kembali niat kuliahnya itu memang pengen membangun kampung halamannya. Gimana tipsnya nih Bang? Kan kalau biaya kuliah di luar negeri kan pasti mahal lah gitu. Apalagi untuk level S2, apalagi S3 untuk doktoral gitu. Tips-tipsnya bisa dibagi itu Bang? Ya, mungkin yang untuk pertama ya berani bermimpi dulu. Ya berani bermimpi dulu gitu kan. Karena kita nggak tahu nih kapan Allah jawab itu kita nggak tahu kan. Jadi kita bikin sekarang terus kita nggak tahu, dan setelah kita berani bermimpi, kita coba realkan sereal-real mungkin, itu Amdi. Jadi kalau saya dulu itu biar saya real gitu kan, itu saya ambil fotonya, terus saya print gede-gede. Itu udah printnya kampus kuliah dulu di 4 kampus ini gitu. Halo. Kan. Halo, ya. Ya, saya mau kuliah di 4 kampus. Biar real tuh saya print, terus saya tempel gitu, sehingga saya bayangin terus, oh mau kuliah gini. Jadi tahun berapa, ini berapa tahun berapa, ini berapa gitu kan, karena kita nggak tahu di ijazahnya itu kapan gitu, karena seperti saya bikinnya 2008, di ijazahnya itu 2018, kemudian saya diterima di 2 kampus yang fotonya saya print, saya tempel di kamar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu tuh, mungkin banyak orang yang udah tahu istilah passion ya. Oh saya passionnya ini gitu ya. Tapi nggak tahu nih passion sebenarnya apa gitu kan. Cita-cita itu apa sebenarnya gitu kan. Jadi kita harus tahu diri kita itu sebenarnya ngapain sih gitu kan. Jadi kalau mungkin sekedar ini passion itu apa sebenarnya? Passion itu adalah gabungan dari apa yang kita suka dengan apa yang kita bisa. Nah, gitu. Kita harus tahu kita bisanya apa dan kita sukanya apa. Karena nggak semua orang bisa dan dia suka akan hal itu, dan nggak semua orang suka tapi dia bisa. Gitu. Itu adalah passion. Passion kita semuanya enjoy, kita nikmat gitu. Karena saya merasa passion itu di dunia pendidikan. Saya kalau mengajar, saya bisa gitu kan. Terus dan saya suka apa saya suka, saya bisa dari ngajar. Bahkan saya dulu PT1 itu ngajar privat sampai 6 sesi sehari. Dari jam 8 pagi sampai 6 sesi sehari. Iya, bahkan sampai dulu pas kuliah tugas akhir gitu kan, kalau tugas akhir orang fokus. Saya enggak. Saya tugas akhir jam 8 sampai jam 5 sore saya ngajar tugas akhir, jam 5 saya mesti ngajar. Privat. Karena ngajar itu refreshing bagi saya. Kalau saya nggak ngajar besok, kalau saya nggak ngajar sorenya, saya otaknya nggak refresh gitu. Nah itu namanya suka. Jadi kalau kita suka sesuatu, kita mengerjakannya itu nggak mikir, oh saya capek nih, saya ini stres. Nah tapi tadi nggak semua apa yang kita suka kita bisa. Nah gitu. Bisa, iya. Temukan itu. Kita sukanya apa? Kalau istilah ilmiahnya itu ada namanya minat, ada namanya bakat. Minat itu apa yang kita suka, bakat itu apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa. Nah, itu beda. Iya. Benar. Ya. Seperti itu. Ya. Bicara passion itu Bang Tofal, kan ada istilah kalau di Jepang itu yang disebut dengan ikigai. Gitu. Jadi kalau teman-teman semua belum tahu ikigai itu apa ya? Jadi itu adalah istilah Jepang terkait dengan nilai hidup gitu, yang lahir dari kebiasaan kita. Gitu. Kemudian biasanya itu gabungan dari passion seperti yang dikatakan Bang Tofal tadi, kemudian ada mission di sana, ada profession, kemudian ada vocation. Gitu. Jadi kalau kita lihat ikigai itu adalah keempat dari irisan itu. Jadi yang Bang Tofal ini udah menemukan ikigainya sendiri atau gimana? Gitu? Ya, mungkin sedikit membahas ini ya ikigai ya. Jadi ada 4 hal sebenarnya yang penting di ikigai itu. Yang ada passion, ada misi. Jadi itu 2 hal tadi itu penting bagi orang yang
anak SMA orang tanya, atau orang yang ingin milih jurusannya apa sih, itu namanya. Banyak orang nggak tahu gitu. apa bedanya passion dengan misi. Misi itu cita-cita, Andi. Banyak, cita-cita saya itu apa sih gitu. Itu beda. Jadi cita-cita sama passion itu beda. Jadi kalau passion itu gabungan dari apa yang kita suka dengan apa yang kita bisa. Namanya, nah itu namanya passion. Kalau cita-cita itu gabungan dari apa yang kita bisa dengan pekerjaan apa yang dibutuhkan, dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Itu cita-cita. Jadi saya cita-citanya apa? Cita-cita saya adalah menjadi pendidik. Itu passion. Tapi kalau saya bilang cita-cita saya adalah bikin sekolah. Karena saya bikin sekolah yang kayak di film Three Idiot. Itu namanya cita-cita. Karena sekolah itu dibutuhkan. Nah, jadi itu. Itu yang dibutuhkan. Nah, bagian kedua itu berguna bagi yang udah kuliah nih, yang ingin menentukan dia selama kuliah nih ngapain aja sih. Jadi ada perbedaan antara profesi dengan pekerjaan, Amdi. Nah, banyak orang nih profesi dan pekerjaan itu beda ya? Beda. Nah, profesi itu adalah gabungan dari apa yang kita bisa dengan apa yang kita bisa, ya, dengan apa yang dibayar. Ya. Sedangkan pekerjaan adalah gabungan dari apa yang dibutuhkan dengan apa yang dibayar. Nggak harus kita bisa. Benar, Andi? Beda. Orang kenapa bisa jadi pengangguran? Karena dia nyari pekerjaan. Bukan dia menjadi suatu profesi tertentu. Ya. Kenapa coba dokter nggak pernah nganggur? Jarang dokter nganggur. Iya. Dokter jarang nganggur? Karena dokter itu profesi. Profesi ya, bukan pekerjaan. Ya, kalau profesi, kalau kita punya profesi, ya, kalau kita punya profesi, kita nggak mungkin nganggur karena kita punya skill. Nah, skill itu ada namanya apa yang kita bisa. Jadi, gimana biar nggak nganggur? Kita punya profesi. Contohnya mahasiswa jurusan teknik elektro, gitu kan? Apa yang dilatih? Skill. Misalnya apa? Saya bisa bikin rancang bangun instalasi listrik, atau saya bisa pemrograman. Itu akan dicari. Karena ini yang penting di sini ya. Kalau kita udah punya profesi, kita bisa berpenghasilan tanpa harus punya pekerjaan tetap. Contohnya apa? Freelancer. Banyak freelancer bisa puluhan juta loh. Dapat project dari luar negeri gitu, banyak tuh. Sebaliknya, banyak orang punya pekerjaan tapi nggak berpenghasilan. Contohnya apa? Ada nggak? Coba contohnya. Orang punya pekerjaan tapi nggak punya penghasilan. Halo? Orang punya pekerjaan. Halo. Ya. Halo, Bang Tofal. Ya. Halo, Amdi. Halo. Lanjut, Bang. Ya. Coba tadi sebutin. Tadi saya bilang ada orang punya pekerjaan tapi nggak berpenghasilan. Ada nggak? Orang punya pekerjaan tapi nggak berpenghasilan. Ada nggak? Biasanya orang kalau punya pekerjaan ada penghasilan sih, Bang. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ada orang punya pekerjaan tapi nggak berpenghasilan. Iya. Contohnya adalah, ini mohon maaf ya, saya nggak mendekreditkan suatu tertentu. Honorer. Iya. Honorer digaji contohnya ratusan ribu per bulan. Yang buat ongkosnya aja nggak cukup. Itu penghasilan nggak? Yang buat ongkos aja nggak cukup. Buat ongkosnya nggak cukup, itu nggak penghasilan. Nah, jadi kalau kita ingin kuliah, kita harus cari itu mana kampus yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan skill. Kampus yang melatih kita untuk mendapatkan skill. Karena kalau kita cuma lulus saja, kita cuma bisa mendapatkan pekerjaan, maka itulah kenapa banyak sarjana jadi pengangguran. Karena dia nggak cari profesi. Cari kampus yang menawarkan, kita nanti selalu sini dia akan menghasilkan skill gitu kan. Ya, apa? Makanya dibaca tuh kurikulumnya. Kalau jurusan di ITB Padang misalnya gitu kan dibaca. Ini kalau jurusan teknik lingkungan nanti skill apa aja. Karena skill kalau orang udah punya
Ya, kalau orang udah punya profesi, ya berarti kan profesi tadi ya. Profesi adalah gabungan dari apa yang kita bisa, berarti kita punya ya. Selama kita bisa, itu pasti dibayar. Ya, sedangkan pekerjaan adalah apa yang dibutuhkan dunia, ya, dengan apa yang dibayar, tanpa harus kita punya skill di sana. Apa enggak? Banyak orang bekerja tapi ilmunya selama kuliah nggak kepakai. Ada nggak? Iya, ya, ilmunya nggak kepake ya? Ada. Itu pekerjaan. Itu pekerjaan. Nah, terus bagaimana cara membedakan antara pekerjaan dengan profesi? Nah, ini, sederhana aja nih. Ya. Kalau kita dibayar dengan kalau kita dibayar dengan jam kerja kita, dan dengan tenaga kita, berarti itu pekerjaan. Itu nggak safe sama sekali. Ya. Itu nggak safe sama sekali. Kenapa? Karena banyak orang lain yang bisa gantikan kita. Karena dia nggak butuh skill sebenarnya. Ya, jadi tapi kalau kita dibayar karena apa yang kita kerjakan, ya, kalau apa yang kita kerjakan karena kemampuan kita, karena skill kita, itulah profesi. Kita. Dan itu baru profesi ya, Pak ya? Profesi itu safe karena yang punya skill begitu nggak banyak orang. Nggak banyak orang. Kalau kita pekerjaan, itulah yang tadi PHK, karena banyak orang yang bisa menggantikan, karena yang dibayar dari dia itu adalah waktunya dan tenaganya, bukan skillnya. Ya, jadi kembali ikigai tadi itu ada dua hal. Pertama adalah tentukan passion dan cita-cita itu ketika kita milih jurusan. Ketika kita milih jurusan, tentukan dua tadi. Passion kita apa, cita-cita apa. Passion itu adalah kita tentukan kita sukanya apa, kita bisanya apa. Ya, sedangkan cita-cita itu kita sukanya apa, ya, dan dunia butuh nggak profesi itu. Ya, setelah kita kuliah, kita tentukan kita profesinya mau apa. Ya, nah nanti perkembangannya lagi, mungkin detailnya mungkin nggak bisa dibahas di sini ya. Ada lagi irisan-irisannya. Ada orang yang bisa menemukan irisan antara passion dengan dengan profesi. Jadi dia suka, dia bisa, dan dia dibayar. Tapi sebenarnya pekerjaan itu, tapi nggak dibutuhkan dunia sebenarnya. Ya kan? Ada kan? Ada gitu. Itulah kenapa banyak orang pengusaha sukses, akhirnya kan, kok saya merasa saya itu nggak berguna ya bagi dunia ya. Akhirnya dia jadi filantropi, orang yang berderma, mendonorkan hartanya. Itu ketika ini. Ada juga orang yang dia suka, dia bisa, dan dibutuhkan, tapi nggak dibayar. Ada nggak? Dia suka. Dibayar. Ada tuh contoh. Orang yang kerjanya itu jadi tidak dapat apa-apa. Dia jadi volunteer, contoh gitu kan. Volunteer kan gitu kan. Iya. Kenapa? Kalau tiga itu irisan tanpa dibayar, dia bahagia, ya kan? Dia bahagia. Terus dia itu, tapi ya nggak kayak apa. Jadi ikigai itu ketika kita bisa menemukan 4 hal tadi. Ikigai itu the ways of life oleh orang Jepang. Ketika dia bisa menemukan irisan keempat tadi. Yes, oke. Keempat tadi. Ketika irisan passionnya itu, cita-citanya itu, profesinya itu, dan profesinya itu, dan pekerjaannya juga itu. Ketika ada pekerjaan itu. Kala ada istilah kan, apa pekerjaan yang paling menyenangkan? Coba. Apa pekerjaan yang menyenangkan? Halo, Bang Tafal. Ya, coba apa pekerjaan yang paling menyenangkan, Amdi? Halo, Bang, suaranya putus-putus, Bang. Ya, oke. Halo, Hamdi. Halo, ya. Lanjutkan, Bang. Ya, apa pekerjaan yang paling menyenangkan, Hamdi, di dunia? Pekerjaan yang paling menyenangkan kalau sekarang itu apa ya? Yang kalau orang melihat sih pekerjaan yang menghasilkan uang sih, Bang. Kalau yang sekarang itu yang paling menyenangkan gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang gitu. Tidak. Menyenangkan yang dibayar. Ya. Hobi yang dibayar. Halo. Ya. Ya, pekerjaan menyenangkan itu tahu nggak apa? Pekerjaan menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya, hobi yang dibayar ya. Ya, contoh saya nih, kenapa saya merasa passion saya itu ngajar? Karena saya ngajar hobi, saya ngajar itu. Saya hobi mendelivering apa yang saya pahami ke orang lain itu hobi. Dan saya dibayar kan itu. Enak. Gimana itu kita hobi dan kita dibayar? Itu pekerjaan yang paling menyenangkan. Itulah ikigai itu.
Itulah ikigai tadi. Jadi Mbak Taufal hobinya ngajar, kemudian dibutuhkan juga sekarang gitu. Kemudian dia dibayar juga gitu. Jadi secara Mbak Taufal sudah menemukan ikigainya sendiri gitu. Jadi teman-teman sendiri juga bisa tuh terapkan tadi yang dibilang Mbak Taufal. Jadi kalau kita mau menemukan ikigai, tahu dulu cita-cita kita apa gitu. Kemudian passion kita di mana gitu. Ya. Kemudian tadi apa lagi? Kita pengen profesinya apa gitu. Dan yang pasti kita dibayar nggak gitu. Intinya ada profesi itu intinya untuk diri kita sendiri. Skill yang penting ya kuliah. Profesi itu berkaitan dengan skill ya, dia. Skill apa yang kita miliki untuk berprofesi tertentu. Ya, yang jelas kalau sekarang itu kita Indonesia kan lagi membangun dan tentunya banyak membutuhkan engineer dan tentu yakinlah kalau kuliah di teknik kalian bersungguh-sungguh dan memiliki skill, di luar sana banyak yang membutuhkan ya Bang ya. Banyak tenaga ahli gitu. Bahkan kita tidak perlu bekerja secara tetap, Amdi. Banyak itu di luar negeri. Banyak orang menawarkan pekerjaan dengan gaji luar biasa gitu kan. Yang sebenarnya nih kita gaji sebulan 5 juta misalnya gitu kan, kita disuruh ngapa-ngapain. Sebenarnya kalau kita cari project keluar, kalau kita udah punya skill itu berlimpah. Ya, berlimpah kalau kita udah punya skill. Apalagi sekarang sistemnya online kan. Ada banyak-banyak yang project yang ditawarkan melalui online. Gitu. Kita punya skill. Ya kita tidak harus pergi ke negara itu gitu, kita bisa kerja dari tempat kita sendiri gitu. Ya, dan satu lagi, sekarang penting, sekarang orang nggak lihat kampus, Amdi. Orang sekarang ngelihat, oh dia alma mater mana gitu kan, oh dia alma mater kampus yang namanya bagus. Orang nggak lihat itu, percaya sama saya. Orang ngelihat adalah kamu bisa apa, kamu punya skill apa. Jadi orang nggak lihat bungkus lagi ya. Orang udah lihat isinya, kamu punya apa sih gitu, kamu bisa apa gitu. Percuma kalau kamu lulusan alma mater bagus, tapi nggak punya skill. Dan ketika kamu udah punya skill, kamu dari mana saja, ya kan? Itu bahkan nih cerita di Google sekarang ya, Google itu nggak mensyaratkan ijazah lagi. Nggak wajib lagi ijazah. Skillnya apa? Makanya carilah kampus yang menawarkan kamu skill apa yang dijanjikan kampus itu terhadap skill ini. Oh, kamu menjadi lulusan teknik mesin, apa skillnya di sana yang dibutuhkan gitu. Orang nggak lihat alma mater lagi gitu. Iya, kalau masalah skill ya kalian bisa lihat website SPMB aja sama website ITP, kalian udah tahu tuh ITP. Kalian mau kuliah di ITP, mau program studi apa dan mau jadi apa nantinya udah bisa dilihat di sana. Pak Taufal, ini kembali lagi nih. Kita tadi janji mau baca-bacain komen. Bacain komen nih. Kita coba baca satu-satu Pak Taufal ya. Ini dari... Bentar. Ini kita mau lihat. Nih. Dari Arini Hafizal. Pak Taufal, keluar dong pengen lihat Jeddah dari Padang sini katanya. Bisa nggak Pak Taufal? Wah. Liatin suasana Jeddah ini seperti apa? Nggak memungkinkan ya. Soalnya ini di gedung-gedung soalnya nggak beda sama ini. Oh gitu. Soalnya maaf ya. Kamarnya di lantai 1 juga. Hafizal ya. Ini tahu dari Easy Fekrat 31. Pak mau tanya, bagaimana cara atau tips gitu agar bisa diterima di kuliah luar negeri, apalagi di Jeddah sana? Gimana Pak Taufal? Harus belajar bahasa Arab dulu? Atau harus belajar naik onta dulu gitu atau gimana? Mungkin kalau tadi bahasa Arab di Saudi itu kalau bagi jurusan yang non bahasa Arab, ya jurusan non agama ya, kan saya non agama nih, itu nggak dituntut bahasa Arab, ya dituntutnya bahasa Inggris. Jadi saya selama perkuliahan itu bahasa pengantar itu bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa bahkan saking parahnya mungkin saya nggak bisa ngitung 1 sampai 10 pakai bahasa Arab. Belum saya berangkat. Oh iya. Nggak wajib juga ya? Nggak wajib, nggak dipersyaratkan. Emang kuncinya adalah bahasa Inggris. Emang kalau mau kuliah di luar adalah bahasa Inggris. Makanya satu program kampus yang mesti kamu cari itu adalah dia punya program pelatihan bahasa Inggris yang bagusnya untuk ininya mahasiswanya, untuk alumninya gitu kan. Nah jadi karena emang modalnya adalah bahasa Inggris. Inggris itu kan ada 4 hal tuh. Ada 2 hal itu bahasa Inggris pasif.
Pasif itu berarti kamu membaca dan mendengar, listening dan reading. Ada bahasa Inggris aktif. Nah, aktif itu berarti kamu bisa speaking dan kamu bisa writing, menulis kan. writing. Nah, jadi awalnya mungkin kamu ini dulu, awalnya kamu reading, kita belajarnya itu reading dulu, reading sama listening, mendengar. Listening. Latih dulu itu. Mendengar. Mungkin mau nonton film bahasa Inggris tapi pakai teksnya bahasa Inggris juga atau nggak pakai teks gitu Bahasa Inggris kan. juga gitu. Ya, reading baca buku bahasa Inggris banyak-banyak. Kalau saya dulu tuh belajar pakai bawa Alphaling tuh pas kuliah S1 tuh. Jadi kayak saya baca buku saya bawa Alphaling, tahu dia Alphaling ya? Iya, Alphaling tahu ya? tahu. Jadi ketika saya nggak tahu, jadi cara ngafalin vocab itu nggak dengan cara ngafalin, nggak dengan cara bacain, nggak dengan cara hafal kamus. Tapi kita baca, kita nggak tahu vocab atau kata yang kita nggak tahu dalam buku itu, kita lihat, oh ini artinya apa. Nanti kan kita ketemu lagi tuh kan, mungkin masih lupa kan, cari lagi. Tapi yang ketiga tuh nggak lupa, otomatis kita ngafal kan. Listening juga gitu. Listening itu adalah kita banyak-banyak mendengar aja. Kita ramah-ramah mendengar. Itu di awal, itu namanya bahasa Inggris pasif. Kalau kita aktif, emang cara aktif nggak ada cara lain. Ya. Nggak cukup, nggak hanya dengan latihan sih, Amdi. Emang memaparkan. Jadi kalau saran saya nih, kalau yang kamu mau ekstrim nih, oh kan sekarang lagi musim traveling ya, Amdi ya, traveling ya. Ya. Ya, pas liburan, kamu bikin paspor, bikin paspor. Oh, itu nggak bisa cari tiket promo ke Singapura kayak paling dekat gitu kan, atau mau ini ke Australia kayak gitu kan. Karena kalau bahasa Inggris aktif, caranya adalah paparkan diri kita ke bahasa natif orang itu. Contoh, kalau kita belanja gitu kan, pasti kita bahasa Inggris dong gitu kan. Ya penting bahasa itu kan paham dulu orang. Ya percuma kita belajar. Ke Bukit Tinggi doang ketemu bule aja cukup nggak cukup. Ke Bukit Tinggi kan banyak bule tuh. Ya, karena pulang lagi kan bisa ketika beli goreng, ketika beli makanan kan bahasa Indonesia lagi kan? Ya, bisa bahasa Minang lagi gitu. Iya, makanya caranya adalah paparkan diri kamu ke sana. Makanya jalan-jalan ke Singapura. Gimana? I want buy rice. Nah, gitu kan. Paparkan. Lama-kelamaan ambil traveling kan sekarang anak mahasiswa udah biasa traveling seminggu. Udah biasa, jadi tiket-tiket promo itu udah biasa gitu. Jadi kita memang memaksakan diri berada di lingkungan yang bahasanya kita nggak kenal gitu. Ya, paparkan diri kita di sana. Banyak tuh kan traveling. Jangan cuma travelingnya cuma nyari hiburan aja ke pantai, tapi traveling buat edukasi juga. Paparkan itu buat bahasa Inggris aktif. Jadi itu tuh easy yang tips pertamanya itu adalah kuasai bahasa, karena bahasa adalah jendela dunia. Ya Pak Tafal? Jadi easy kalau mau kuliah di luar negeri, ya mantapkan dulu bahasa Inggrisnya. Lanjut nih Pak Tafal, ada yang kedua. Ini dari Widya Octaviana. Benar Pak, kita harus berani bermimpi dan berusaha mewujudkan. Dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Benar sekali Widya, itu yang sudah disampaikan sama Pak Tafal tadi. Harus berani bermimpi dulu. Lanjut, kita lihat lagi Pak Tafal. Nah ini sama Pak Doni nih. Pak Doni pengen lihat suasana Jeddah juga. Maaf Pak Tafalnya lagi nggak bisa keluar katanya, karena tidak memungkinkan ya. Maaf ya, tidak bisa dikabulkan sama Pak Tafal. Pak Tafal, ini kita mau nanya-nanya lagi nih ke kehidupan di Jeddah, di Arab Saudi kan cukup menarik nih. Apalagi ya orang biasanya kalau mendengar Arab Saudi pasti pergi haji atau nggak pergi umroh gitu. Dan pengalaman untuk pendidikan di sana kan ya kita jarang mendengar, jarang tahu gitu. Itu kuliahnya di sana sih gimana ya? Apakah sama kayak kita kuliah di sini gitu? Atau beda cara kuliah di sana? Ya, sendiri kiblatnya emang ke Amerika ya, Andi. Jadi kan kiblatnya itu ada dua ya, ada Inggris, Eropa ya, ada Amerika. Jadi memang masih itu ke Amerika. Kalau saya sekarang S3, saya mesti kuliah dulu. Kalau Eropa, sistemnya Eropa dia halo, ya. Halo Pak Tafal. Ya, jelas. Koneksinya Mas. Ya, itu udah jelas. Lanjut, silakan Pak. Kalau kita sistemnya Eropa sama di kasus di saya di Eropa kita kita penelitian gitu kan. Tapi kalau di Amerika sistemnya Amerika kita kuliah dulu
kuliah 3 semester, kita ada ujian komprehensif, ya kan. Terus baru kita baru kita set gitu kan. Itu kan buat S3-nya. Iya, iya. Tapi kalau di Saudi, enaknya di Saudi itu kan ada hadis mengatakan belum bagus keimanan kamu sebelum kamu memuliakan tamu dan tetangga, benar nggak? Ada hadis Iya. Di Saudi tamu itu sangat dimuliakan. Saya merasa sebagai mahasiswa itu sangat dimuliakan di sini itu. Jadi semua fasilitas itu fasilitas di sini bahkan semuanya dicukupi gitu kan. Jadi tamu sama-sama dosen seperti itu kita sangat dilayani di inilah sebagai tamu karena prinsipnya di itu ya. Jadi kemana itu apa? Hari ini rasa halo sendiri. Halo Pak Tafal. Halo Bang. Halo. Tanya jelas Samdi. Halo Bang. Udah jelas Bang. Lanjut Bang. Jadi saya nggak ngerasa kalau saya itu di negara asing. Ngerasa ini saya di rumah gitu, homey gitu. Saya ngerasa itu. Nggak ngerasa beda. Enaknya apa? Makanan gitu ya. Kalau saya kuliah di Jepang mungkin saya mesti ini makanan halal nggak ya gitu kan. Ini kalau di sini nggak mikir kan. Nggak mikir lagi. Dan memang suasana persaudaraannya itu enak gitu kan. Jadi ketemu itu ini nyaman gitu kan. Inilah gitu kan. Karena mungkin teman-teman juga banyak di orang Indonesia juga ada tiap ini. Kalau kita refleksi yang maju adalah itu masih belum seperti negara maju di Jepang kan memang harus motivasi diri kita sendiri untuk kita. Halo Bang Tafal. Halo Andi ya. Halo Bang Tafal. Ya. Halo, jelas suaranya. Kurang jelas suaranya Bang. Putus-putus. Kayaknya kita ada masalah koneksi lagi sama Bang Tafal. Halo. Ya. Halo. Halo Bang Tafal. Halo. Ya. Oke. Ya Bang, lanjut Bang. Silakan Bang. Halo. Halo. Suaranya hilang-hilang lagi Bang. Putus-putus terus suaranya. Minta coba bergabung lagi. Oke, kita coba bergabung lagi dengan Pak Tafa. Oke, mudah-mudahan koneksinya membaik. Lagi kita terkendala dengan koneksi. Oke, baik teman-teman, kita ingetin lagi yang mau daftar nih di Institut Teknologi Padang, silakan langsung daftar di spmb.itp.ac.id. Jadi kalian bisa langsung daftar aja di sana dari rumah. Ya, tadi yang udah komen-komen nanti akan kita pilih ya. Siapa komen terbaik akan kirimkan 2 voucher pulsa. Halo Pak Tafal. Halo Andi.
Ya, udah bagus lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah lagi, Bang Tofal. Oh Baik, ya, Bang Tofal. amin. Ini Ya, sebagai Amdi. penutup aja ya. Kita nggak kerasa janjinya setengah jam, sekarang udah 1 jam loh kita live gitu. Oh iya. Jadi kangen keluarga nggak sih? Oh, kangen banget, Amdi. Kangen banget. Udah berapa lama Iya. di sana, Bang? Dari Januari. Dari Alhamdulillah. Januari ya. Ya berarti Dari kira-kira Januari. udah 5 bulan ya. Ya. Hmm. Sebenarnya di Yang Saudi kita paling dikasih yang paling tiket kangen PP itu sih. siapa sih gitu? Apakah kangen istri, anak, atau kangen sama ITP? Kangen semuanya lah, Amdi. Kangen semuanya. Kangen semuanya. Ya. Nah, Ya, kangen satu semuanya. lagi Motofal, saya penasaran tadi nih. Yang Motofal bilang, gimana ya? Kita kuliah dimanapun, kemudian kita belajar dimanapun, dan niatkanlah untuk kembali ke kampung gitu, untuk membangun kampung halaman. Nanti setelah Hmm. selesai S3-nya ini, targetnya sendiri apa nih? Target buat ITP-nya Ya, dulu gitu. Mau ngapain sih ya. di ITP setelah ini? Ya, yang jelas saya ingin setelah insya Allah Hmm. Allah beri kelulusan kelancaran nanti kan Hmm. selesai S3 Amin. mohon Hmm. doanya balik ke Amin. ITP ya satu saya ingin program kenapa di Saudi kan karena saya Hmm. melihat setelah kita belajar jauh-jauh ya nilai-nilai Islam lagi yang balik-balik ke sana. Hmm. Iya, Benar iya. kan? Nilai Islam. Jadi kenapa saya di Saudi juga itu. Jadi kita belajar banyak-banyak ternyata di Islam udah ada loh gitu kan. Nggak cuma Hmm. masalah Islam itu nggak cuma masalah hukum-hukum Hmm. ibadah-ibadah yang ini Iya, aja iya, gitu. iya. Tapi semua Iya. hal gitu. Termasuk teknologi juga. Termasuk teknologi Hmm. juga. Ya Jadi bukan saya masalah akhirat, akhirat doang ya, ilmu yang di dalam nggak Islam cuma itu. ya nggak cuman Hmm. semuanya ada. Bahkan nih Hmm. ada namanya kitab ringkasan, namanya itu kitab ringkasan Hmm. kayak hadis, ringkasan hadis. Pertama, hadis Hmm. pertama ringkasan ringkasan pertama dalam ilmuwan Islam adalah ilmu kimia. Hmm. Ilmu kimia. Ilmu kimia. Hmm. Nah, jadi gitu. Jadi saya ingin pulang ke ITP, Hmm. ingin memberi warna baru lah gitu kan. Kalau Iya, ini iya, iya. teknik itu, sains itu ini semua loh, ada semua dalam Hmm. dalam Islam gitu kan. Kita Udah ada warnai dalam itu Islam. dengan ini gitu kan. Itu bukan hal yang berbeda. Jadi Hmm. nggak selamanya loh gitu kita belajar di misalnya Hmm. harus berkiblat ke Eropa. Dulu kan Ke puncak Eropa kejayaan gitu. ya puncak kejayaan dunia kan juga Islam kan. Kita tahu Hmm. Iya, iya. siapa tokoh Al-Khawarizmi, Iya. Hmm. ahli kimia gitu kan. Terus Hmm. Al-Jabar itu dari orang Muslim juga Al-Jabar gitu ya. kan. Hmm. Itu orang tokoh-tokoh ilmuwan Muslim gitu kan. Saya ingin ya Hmm. mewarnai di sana lah gitu kan. Jadi gimana Muslim kembali berjaya Hmm. dalam hal yang itu, dalam hal nggak cuma dalam masalah kita bahar akhirat aja gitu kan. Tapi kita Hmm. gabungkan itu dengan teknologi karena kita Kita emang institut gabungkan. teknologi ya. Karena kita Hmm. fokusnya kan ke institut teknologinya. Iya. Nah, Iya, kita juga baik, satu-satunya terima kasih Bang Bang ya, Taufal. Kita tunggu ya, nih Amdi. gebrakannya di Institut Teknologi Padang. Nggak sabar juga nih nunggu Bang Insya Allah Taufal balik mohon ke doanya sini. dilancarkan nih. Ya, Hmm. ngajarin kita banyak hal gitu. Nanti nggak cuma mahasiswa aja yang diajarin ya Bang ya. Kita juga di sini Sama-sama semuanya Bang. belajar. Berbagi Sama-sama berbagi belajar Amdi. pengalaman kita Iya. nanti di sini. Insya Ya, Allah terima sama-sama kasih banyak belajar Bang Amdi. Taufal. Sehat terus di Sama-sama sana. Amdi. Sama-sama saya juga Amdi. Semoga puasanya Sukses lancar. ITP. Sebelumnya minal Amin. aidin wal faizin nih Pak Taufal ya. Bentar Ya, lagi kita ya mau Amdi, satu minal aidin Syawal. wal faizin Ya. buat Mohon Amdi dan maaf lahir teman-teman batin nih. ITP semua. Ya. Ya. Ya, cepat lulus Pak Tofal. Ya, salam buat teman-teman semua ya Amdi ya. Ya, makasih Pak Ya, Tofal. Ya, sama-sama. sehat terus. Ya. Ya, Ya assalamualaikum Pak Amdi. Tofal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, itu tadi serunya cerita-cerita kita dengan pengalaman Pak Tofal ya di Jeddah dari King Abdul Aziz University di sana. Jadi memang ya biasalah kita keganggu jaringan lagi. Ya. Tapi mudah-mudahan teman semua banyak mengambil manfaat, cerita inspiratif di sana, dan terutama nih untuk engineer mudanya Institut Teknologi Padang, ya tetap terus semangat gitu. Dimanapun kalian, siapapun kalian, yang penting selagi kalian masih mau belajar dan mengupgrade skill kalian, jadi kalian tuh di luar tuh pasti berguna ya. Dan selalu ingatkan untuk membangun kampung halaman. Itu pelajaran yang bisa kita ambil pada sore hari ini, pembicaraan kita dengan Pak Tafal.
Kemudian jangan lupa yang mau gabung nih, mau ketemu Pak Tofal, kemarin juga ada Bu Reni, ada Pak Firman, mau ketemu dosen-dosen kece kita silahkan gabung di spmb.itp.ac.id. Pilih program studi yang memang kita lihat dari ikigai-nya kalian itu di mana gitu. Nah, passion kalian di mana, minat kalian di mana, pilih program studi itu. Dan insya Allah nanti kalian bergabung di Institut Teknologi Padang dan sama-sama kita membangun Indonesia ini. Kemudian ini janji kita, pemenang kuis kita pada sore hari ini nanti akan mendapatkan masing-masing voucher pulsa. Yang pertama dari Easy Fekrat 31. Tadi yang nanya tuh masalah apa tadi itu ya? Oh iya, masalah gimana caranya kuliah di luar negeri gitu. Kemudian yang kedua dari Widya titik Octavia ya. Jadi nanti kalian silahkan DM langsung ke Instagramnya Institut Teknologi Padang. Silahkan DM nomor handphonenya dari Easy Frequent 31 dan Widya Octavia. Oke teman-teman, janji live kita cuma setengah jam dan sudah lewat dari 60 menit. Nah demikian saja cerita-cerita seru kita pada sore hari ini. Kita ingetin lagi besok ada hostnya yang paling ganteng, Bang Umar Hanafi yang selalu kalian tunggu-tunggu. Dan tentunya besok dia akan membawa kalian seru-seru. Bintang tamu kita adalah Rin Hermana. Ya, kalian pasti tahu lah siapa Rin Hermana. Besok waktunya happy-happy. Katanya besok Barayo ya Bang Umar ya. Tema kita adalah Barayo besok ya. Jadi kita penutup di bulan suci Ramadan. Ada Barayo besok dengan Rin Hermana. Mungkin demikian saja. Selamat berbuka puasa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita doa bersama semoga apa yang kita alami saat ini segera berakhir dan dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.